Hai, ketemu lagi nih Sob. Setelah 2 bulanan gua nggak bikin konten, ya lumayan banyak juga yang nge-DM dan nge-WhatsApp dari teman-teman sesama konten kreator juga para pemirsa, apalagi YouTuber gua. Yang bertanya-tanya, "Woi, kemana aja lu John? Lu sehat-sehat aja kan John? And lu lagi sibuk apaan sampai nggak sempat konten?" Nah, iya benar. Beberapa bulan belakangan memang gua ada kesibukan tambahan yang lumayan menyita waktu juga, dan benernya sih sampai sekarang masih ada kesibukan itu dan masih jalan kegiatan baru gua. Tapi gue janji setelah ini kita akan mulai ngejadwal lagi biar tetap aktif buat konten, baik itu ngebahas power tool, ngulik tips dan trik, juga bikin konten DIY. Padahal gua nungguin ada yang ngirim table saw. Secara gua nggak punya table saw, makanya gue jarang banget bikin konten woodworking DIY. Nah, malah curhat nih. Oke, untuk konten pembuka ini gue bakal bahas yang ringan-ringan dulu, tapi penting banget Sob. Nah, bingung kan? Ringan tapi penting. Ya, yang bakal gue bahas saat ini adalah salah satu alat ukur yang bakal digunakan hampir di semua jenis project woodworking, metalworking, terutama machinery. Nah, alat ukur yang bakal gue bahas adalah kaliper digital atau digital kaliper, dibolak-balik. Nggak asing kan dengan nama digital kaliper, atau dalam bahasa Indonesia yang umum adalah sketmat, sigmat, jangka sorong, dan banyak lagi sebutan yang beredar di daerah masing-masing. Coba kalian tulis ya, selain yang gue sebutin tadi di atas, di daerah kalian digital kaliper itu disebut apa? Coba ditulis di kolom komentar ya. Oke, yang ada di tangan gue ini adalah digital kaliper dari Niigata Seiki. Nah, dari namanya aja kita udah nggak asing ya kalau merek Niigata Seiki ini adalah produk dari Jepang. Tapi walaupun ini produk dari Jepang, tapi di sini tulisannya made in China. Tapi jangan khawatir, bukan berarti buatan Cina itu jelek. Nah, untuk Niigata Seiki sendiri ini memang dibuat di Cina, tapi lisensi dan inspeksinya itu langsung dari Niigata Seiki Jepang, jadi kualitas ya. Dan Niigata Seiki sendiri adalah salah satu produk alat ukur yang bisa dibilang premium dari build quality dan harganya lumayan. Oke, jadi kenapa gue bilang premium ya? Dilihat dari build quality-nya udah jelas banget dia punya kelas, dan juga dilihat dari harganya yang lumayan agak mahal. Nanti gue bakal bahas dan gue bakal tes juga akurasinya. Cuman gampang banget kok untuk ngukur keakuratan sebuah digital kaliper. Kita cuma lihat dari konsistensi dia membaca. Nah, sekarang kalian pasti kepo berapa sih harga digital kaliper Niigata Seiki yang punya gue ini. Niigata Seiki itu ada berbagai macam ya, yang 15 cm, 20 cm, 30 cm. Yang punya gue ini dengan kode DT150. Artinya dia di 150 mili. Harga di marketplace di kisaran harga 1,1. Lu bisa cek linknya di deskripsi, nanti gue sertain. Oke, jadi distributor resminya Niigata Seiki di Indonesia adalah PT NMS. Nah, NMS juga ada di marketplace. Kalian cari aja tokonya dengan nama NMS Tools. Siapa itu NMS? NMS adalah PT Nasional Makmur Sejahtera yang bertempat di Komplek Glodok Jaya nomor 68 Mangga Besar Taman Sari, Jakarta Barat. PT NMS Tool ini distributor peralatan yang berskala industrial. Kalian bisa ngintip langsung di websitenya, dan linknya bakal gue sertain di kolom deskripsi juga. Tapi jangan sedih, bukan hanya industrial yang mereka jual, termasuk alat-alat untuk kalian yang hobi. Di sana juga ada geng merah, bisa dibilang kasih bocoran nggak ya? Milwaukee mungkin ya. Ya, oke, langsung aja kita bahas. Ini adalah digital kaliper, satu set digital kaliper, dan ya kita lihat di dalamnya apa aja yang kita dapatkan. Nah, nih, jadi dia masih terbungkus. Ini ada manual book sama ukuran-ukurannya ya. Jadi ini nilai toleransinya. Dan ini adalah manual booknya dalam bahasa Jepun ya, gue nggak ngerti. Namanya juga produk Jepang. Nah, ini unitnya.
kita juga dapat 1 baterai. Artinya apa? Di sini belum diisi baterai. Oke, kita langsung aja, nggak usah panjang lebar. Mewah Jack. Oke, sudah terpasang baterai dan dia sudah langsung di 0. Nah, digital caliper ini adalah alat yang luar biasa untuk mengukur objek di dunia nyata, bukan dunia maya. Mereka dapat mengukur kedalaman, dimensi luar, dimensi dalam, juga dimensi langkah. Nah, ini dimensi langkah ini yang jarang kalian tahu pada alat digital caliper. Nah, alat ini sangat diperlukan untuk, apalagi untuk 3D modeling ya, desain, teknik, permesinan, dan bidang terkait lainnya. Nah, saya akan menyalakan digital caliper. Nah, angkanya akan selalu menunjukkan di 0,00. Jika tidak terbaca 0,00, Anda perlu menekan tombol 0. Ini fungsinya untuk mereset posisi 0 atau awal. Nah, setelah terbuka rahang, lalu menutup lagi, harusnya dia terbaca 0,00. Nah, sangat penting bagi Anda untuk selalu mengkalibrasi kaliper sebelum menggunakannya untuk mengukur tiap dimensi. Nggak tahu itu dimensi luar, dimensi dalam, ataupun dimensi langkah. Kita menggunakan rahang ini adalah rahang untuk mengukur dimensi luar. Jadi ini adalah rahang bagian bawah, dan untuk bagian atas ini adalah untuk mengukur bagian dalam. Ini dimensi dalam, ini dimensi luar. Dan untuk yang di belakang sini, nah ini adalah untuk mengukur dimensi kedalaman. Nah, karena di tiap objek yang punya dimensi kedalaman, kita dapat mengukurnya dengan menggunakan ini. Digital caliper ini dia ada rahang. Nah, ini adalah rahang utama. Rahang utama ini fungsinya dia untuk mengukur diameter atau dimensi luar. Ya, dia akan mengukur dimensi luar seperti ini. Kita ukur, ini dimensi luarnya adalah 21,21. Kita kembalikan lagi, dia akan 0,00. Oke, selain itu dia juga ada rahang bagian atas. Ini adalah rahang bagian atas. Ini fungsinya untuk mengukur dimensi dalam. Tutup lagi, dia 0,00. Jadi dia untuk mengukur dimensi dalam seperti ini. Ini adalah lubang USB pada charger saya. Kita akan ukur. Nah, dia ada di 12,39. Ya. Kita tutup lagi, harusnya dia 0,00. Ini adalah digital caliper yang bagus. Oke, ada satu lagi. Ini adalah untuk mengukur kedalaman. Nah, ini adalah untuk mengukur kedalaman. Jadi kita akan mengukur kedalaman di port USB ini. Kita ukur kedalaman, oke. Dapat di 12,17. Oke, kita tutup lagi 0,00. Akan selalu saya katakan seperti itu sebab apa? Saya akan menunjukkan bahwa kualitas dari digital caliper adalah sesuai dengan harganya. Mahal, bro. Oke, ada satu hal lagi yang mungkin jarang Anda ketahui ya. Satu lagi yang jarang Anda ketahui adalah dimensi langkah. Yang Anda tahu biasanya cuma dimensi luar, dimensi dalam, dan untuk mengukur kedalaman objek. Nah, satu lagi adalah dimensi langkah. Umpamanya saya mengukur ini panjang dari colokan charger ini. Ini adalah kakinya. Jika saya ukur menggunakan ini, kayaknya dia kurang akurat karena saya hanya mengira-ngira saja. Oke. Seperti ini juga saya tidak bisa karena rahangnya tidak mau. Nah, untuk pakai kedalaman seperti ini juga kurang akurat ya dibilang karena kita akan goyang-goyang. Nah, apa yang bikin kita akurat adalah satu. Di sini kita ada, ini adalah untuk dimensi langkah. Jadi kita tinggal masukkan, pentokkan. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah dimensi langkah dan ini sudah pasti akurat. Terbaca 15,71 dan kita kembalikan apakah kembali 0? 0,00. Oke, jadi itu tadi adalah fungsi-fungsi digital caliper yang bisa Anda gunakan. Jadi ada 4 fungsi.
Dan untuk Niigata Seiki sendiri dia punya beberapa ukuran. Jadi yang punya saya ini adalah DT 150 ya. Ada DT 200 yaitu panjang 20 cm. Ada DT 300 itu panjangnya 30 cm. Jadi DT itu adalah kode, 150, 200, 300 itu adalah ukurannya. Dan di samping itu untuk Niigata Seiki sendiri itu ada jenis DT 150 yang tahan air. Kebetulan yang punya saya ini bukan yang tahan air ya. Jadi ada DT 150, kodenya itu saya nggak tahu, lupa, nanti saya kasih glimpse-nya di sini seperti ini. Nah, dia sudah IP67, artinya apa? Dia sudah tahan air. Jadi Anda letakkan di ekosistem yang basah, tuh dia lumayan, cuman harganya juga lumayan banget. Dan ya sebetulnya digital caliper ini adalah alat jangka sorong. Jenisnya sebetulnya nggak hanya digital, yang analog pun ada. Kebetulan ini merek lain ya, bukan merek Niigata Seiki, cuman tak kasih tahu aja sebetulnya jangka sorong itu ada banyak jenisnya. Ada lagi yang analog biasa tanpa ini. Dan nilai akurasinya pun macam-macam. Ada yang 0,001, ada yang 0,002. Jadi itu bisa dijadikan acuan Anda. Nah, untuk apa sih sebetulnya digital caliper Anda gunakan? Sebetulnya memang ya kalau bisa dibilang tingkat akurasinya tidak terlalu akurat banget ya. Jadi kalau Anda kepingin mengukur diameter luar yang benar-benar akurat, Anda bisa menggunakan micrometer. Saya pernah ngebahas alat micrometer, Anda cek aja di link di atas ini. Saya pernah ngebahas alat ukur micrometer pada saat saya gunakan di mesin bubut atau machinery ya. Jadi itu adalah alat ukur yang super presisi untuk diameter luar. Dan worth it atau tidak ya, nilai investasi Anda adalah akurat. Jika Anda membutuhkan yang super akurat, Anda memang butuh yang alat ukur yang bersifat istilahnya berkelas premium lah ya, minimal. Sebab Niigata Seiki ini adalah salah satu merek-merek alat ukur premium selain mungkin Mitutoyo dan teman-temannya yang lain. Oke, jadi itu tadi pembahasan saya tentang alat ukur digital caliper. Worth it atau tidak itu semua gue serahin ke Anda masing-masing. Tergantung pekerjaan Anda. Kalau Anda woodworking, Anda nggak perlu terlalu akurat. Yang penting ketebalan sudah tercapai, akurasi 0, sekian masih toleransi, itu nggak perlu yang mahal. Yang murah pun cukup. Jadi itu tadi pembahasan gua. Untuk link pembelian di mana bisa membeli Niigata Seiki, lu bisa cek di kolom deskripsi. Di sana gue udah sertain link-linknya, tinggal langsung check out aja. Oke, itu tadi pembahasan gue tentang alat ukur digital caliper. Kita akan bahas alat ukur yang lain di lain waktu. Gua John Arif, di belakang kamera ada Aji. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye. Harganya mahal. Oke, kebablasan. Maaf, nah kok gue. Oke.